Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Saudara, ada sebuah pertanyaan dari beberapa kawan, yakni apa sesungguhnya perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah itu biasa disingkat menjadi ZIS. Istilah ini sering kita dengar dan berkaitan dengan ibadah lewat harta atau uang. Sebelum menilik satu persatu tentang makna dari ketiga ibadah tersebut, hal utama yang paling membedakan dari ketiganya adalah terkait hukum yang mengikatnya. Ya, saya ulangi, hal utama yang paling membedakan dari ketiganya itu adalah terkait hukum yang mengikatnya. Nah, perbedaan mendasar sesungguhnya terletak pada sifat hukumnya, bahwa zakat hukumnya wajib ain, infak hukumnya fardu kifayah, dan sedekah hukumnya sunnah. Pertama, zakat. Menurut bahasa, zakat berarti membersihkan atau mensucikan diri. Sedangkan menurut terminologi syariah, zakat berarti sebagian harta yang wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu. Orang-orang yang tergolong asnaf atau golongan penerima zakat itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Nah, itu ada 8 golongan dalam surah At-Taubah itu, ayat 60. Nah, kedelapan asnaf atau golongan penerima zakat tersebut: pertama, fakir; dua, miskin; tiga, mu'allaf; empat, orang yang terlilit utang; kelima, fi sabilillah; keenam, memerdekakan budak; ketujuh, orang dalam perjalanan; dan yang kedelapan, amil zakat. Zakat sendiri hukumnya wajib bagi umat Islam, dan itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Apa perbedaan zakat fitrah dan zakat mal? Pertama, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim, itu baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, baik kaya maupun miskin, merdeka atau hamba sahaya. Ya, besarannya yaitu senilai 3,5 liter atau 2,5 kilogram bahan makanan pokok pada bulan suci Ramadan. Itu dibayarkan pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim dari rezeki yang diperolehnya, baik melalui profesi yang nantinya disebut zakat profesi, usaha pertanian, termasuk perniagaan, hasil laut, juga hasil pertambangan, harta temuan, juga hasil ternak, emas dan perak misalnya, dengan besaran atau nisab yang telah ditentukan dan waktu
dimiliki penuh selama setahun, yang disebut haul. Nah, untuk zakat mal, seseorang yang memiliki harta jika sudah mencapai nisab setara 85 gram emas atau mencapai nisab pertanian, maka wajib zakat sebesar 2,5%. Sementara untuk zakat pertanian itu tergantung pada jenis pengairan yang digunakan. Jika menggunakan pengairan alami, maka wajib zakat sebesar 10%. Jika menggunakan pengairan buatan, maka wajib zakat sebesar 5%. Yang kedua, masalah infak. Infak menurut bahasa itu berasal dari kata anfaqa yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Adapun infak bisa mencakup dana zakat maupun bukan zakat. Infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib misalnya diantaranya kafarat, nazar, zakat, dan lain-lain. Yang sunnah misalnya itu diantaranya infak kepada fakir miskin, anak yatim, korban bencana alam, dan lain-lain. Zakat ditunaikan dengan takaran atau nisab yang sudah ditentukan. Sedangkan infak tidak ada nisab. Jumlah harta yang diinfakkan diserahkan pada pemilik harta tersebut. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan berinfaklah kamu atau bersedekahlah atau bernafkahlah di jalan Allah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian persoalan ketiga yaitu sedekah. Sedekah dalam bahasa itu berasal dari kata sedekah, yang artinya benar. Menurut penafsiran para ulama, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jadi sedekah adalah perwujudan sekaligus bukti keimanan seseorang. Dan itu telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dan bersedekahlah, karena itu adalah bukti. Itu hadis riwayat Muslim. Sedekah juga bisa diartikan sebagai pembelanjaan. Ya, pembelanjaan yang dilakukan di jalan Allah. Dan sedekah juga dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non-materi. Bersedekah juga tidak harus berupa uang. Kita juga dapat melakukannya dengan cara sederhana, seperti tersenyum, berbagi ilmu, membantu orang lain, bahkan sholat sunnah, dan lain-lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.